Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vina Elisa Soid, NIM D1011181009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penjadwalan Proyek Pembangunan Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalbar dengan dosen pembimbing utama yaitu Bapak Insinyur Safarudin M. Nuh, MT. Pembimbing kedua yaitu Bapak Insinyur Raffi MSc IPM. Dosen penguji utama yaitu Ibu Riani Pratiwi ST MT. Dan dosen penguji kedua yaitu Ibu Dr. Luciana STMT. Pada kesempatan kali ini, adapun yang akan dibahas yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama itu pendahuluan, dimulai dengan latar belakang. Beberapa metode yang sering digunakan dalam penjadwalan proyek adalah metode perencanaan jaringan kerja atau network planning. Network planning memperlihatkan hubungan antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Terdapat 3 metode untuk mengidentifikasi dan mengkaji jaringan kerja, yaitu metode CPM, PDM, dan PERT. Dan pada tugas akhir ini saya akan menggunakan metode PDM dalam penjadwalan proyek. PDM pada dasarnya menitik beratkan pada persoalan keseimbangan antara biaya dan waktu penyelesaian proyek. PDM menekankan pada hubungan antara pemakaian sejumlah tenaga kerja untuk mempersingkat waktu, pelaksanaan suatu proyek, dan kenaikan biaya sebagai akibat penambahan tenaga kerja tersebut. Metode PDM ini menggunakan diagram yang menunjukkan hubungan ketergantungan antar kegiatan dengan memungkinkan terjadinya kegiatan dilakukan paralel terhadap kegiatan lainnya selama resource tersedia. PDM memberikan jalan yang lebih mudah untuk menunjukkan logika kegiatan hubungan yang kompleks di antara aktivitas-aktivitasnya, terutama jika sebagian aktivitas berjalan bersamaan atau tumpang tindih. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana merencanakan waktu menggunakan Microsoft Project dengan metode PDM. Yang kedua, berapa lama durasi penyelesaian proyek yang paling optimal dengan metode PDM. Adapun tujuan penelitian tugas akhir saya yaitu yang pertama, menerapkan penjadwalan proyek konstruksi menggunakan metode PDM melalui Microsoft Project. Yang kedua, menentukan durasi penyelesaian proyek paling optimal dengan metode PDM. Manfaat penelitiannya, adapun manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen konstruksi serta penerapannya di lapangan dan dapat dijadikan referensi pada penelitian berikutnya. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, studi kasus dilakukan pada proyek pembangunan bidang laboratorium forensik Polda yang terletak di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, analisa dilakukan menggunakan metode Precedence Diagram Method atau PDM. Yang ketiga, data penelitian diperoleh dari pihak kontraktor proyek berupa time schedule rencana proyek. Adapun sistematika penulisan proposal tugas akhir ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, dan daftar pustaka. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Manajemen proyek. Proyek adalah sebuah upaya atau kegiatan yang diorganisasikan dalam rangka untuk mencapai tujuan, sasaran, serta harapan dengan memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada yang harus dicapai dalam periode tertentu. Definisi manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu,
tepat biaya, dan tepat mutu. Penjadwalan proyek. Penjadwalan adalah penentuan aktivitas dimulai, ditunda, dan diselesaikan sehingga pembiayaan dan pemakaian sumber daya bisa disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang telah ditentukan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjadwalan merupakan penentuan urutan kegiatan dari mulai hingga selesai dengan mempertimbangkan keterbatasan dalam pelaksanaan. Diagram balok dan kurva S. Diagram balok atau biasa disebut dengan Gantt chart adalah dengan diagram balok. Biasa dikenal dengan diagram balok. Tujuan metode ini untuk mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam merencanakan kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, jumlah waktu, dan waktu selesai. Sedangkan kurva S adalah grafik yang menunjukkan kemajuan pekerjaan berdasarkan kegiatan atau aktivitas, waktu dan bobot pekerjaan di lapangan yang dibandingkan terhadap jadwal rencana sehingga memberi informasi kemajuan proyek. Metode jaringan kerja. Metode jaringan kerja merupakan cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Jaringan menunjukkan susunan logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antara pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek, dan berguna dalam merencanakan urutan kegiatan yang saling tergantung dihubungkan dengan waktu penyelesaian proyek yang diperlukan. Ada beberapa macam metode analisis jaringan kerja yang dapat digunakan dalam penjadwalan proyek, antara lain Critical Path Method atau CPM, yang kedua Precedence Diagram Method atau PDM, dan yang ketiga Project Evaluation and Review Technique atau PERT. Critical Path Diagram atau CPM. Pada dasarnya, metode ini berbentuk diagram network yang hampir sama dengan PERT. Perbedaan mendasarnya adalah menentukan perkiraan waktu. CPM dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan dan dapat menentukan prioritas kegiatan yang harus mendapat perhatian, pengawasan yang cermat agar kegiatan dapat selesai sesuai rencana. Precedence Diagram Method atau PDM. Metode Precedence Diagram Method atau PDM adalah metode jaringan kerja yang termasuk klasifikasi Activity on Node. Pada PDM, kegiatan umumnya berbentuk segi empat, sedangkan anak panah hanya sebagai petunjuk hubungan kegiatan antara kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Dengan demikian, dummy yang terdapat dalam CPM dan PERT merupakan tanda yang penting untuk menunjukkan hubungan ketergantungan. Di dalam PDM tidak diperlukan. Kelebihan PDM dibandingkan dengan CPM adalah PDM tidak memerlukan kegiatan fiktif atau dummy sehingga pembuatan jaringan menjadi lebih sederhana. Hal ini dikarenakan hubungan overlapping yang berbeda dapat dibuat tanpa menambah jumlah kegiatan. Beberapa atribut yang dicantumkan diantaranya adalah kurun waktu, identitas kegiatan atau nomor dan nama, mulai dan selesainya kegiatan, yakni earliest start, late start, earliest finish, dan latest finish. Hubungan overlapping terdiri dari yang pertama yaitu hubungan finish to start atau FS. Hubungan ini memberikan penjelasan mulainya suatu kegiatan dengan selesainya kegiatan terdahulu. Yang kedua yaitu hubungan start to start atau SS, yaitu hubungan ini memberikan penjelasan mulainya suatu kegiatan dengan mulainya kegiatan terlebih dahulu. Yang ketiga, hubungan finish to finish atau FF, yaitu hubungan ini memberikan penjelasan antara selesainya suatu kegiatan dengan selesainya kegiatan terdahulu. Dan yang terakhir yaitu hubungan start to finish atau SF. Hubungan ini memberikan penjelasan hubungan antara selesainya suatu kegiatan dengan mulainya kegiatan terdahulu.
Selanjutnya ada program Evaluation and Review Teknik atau PERT. PERT pada dasarnya merupakan metode yang berorientasi pada waktu, dalam artian bahwa metode PERT akan berakhir dengan menentukan penjadwalan waktu. Metode PERT termasuk teknik penjadwalan karena terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan atau pengawasan. Tujuan akhir dalam tahap penjadwalan ini ialah membentuk time chart yang dapat menunjukkan waktu mulai dan selesainya setiap kegiatan serta hubungannya satu sama lain dalam proyek. Dalam pengerjaan proposal tugas akhir ini, saya menggunakan software yaitu Microsoft Project. Microsoft Project merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat rancangan proyek serta melakukan manajemen proyek tersebut. Kelengkapan fasilitas dan kemampuannya yang luar biasa dalam pengolah data-data proyek menjadikan software ini paling banyak dipakai oleh operator komputer karena keberadaannya benar-benar mampu membantu dan memudahkan pemakai dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan data-data proyek. Adapun langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi Microsoft Project adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu project, selanjutnya project information. Yang kedua, pilih salah satu jenis schedule form atau dasar perhitungan tanggal, yaitu project start date atau project finish date. Start date yaitu kita harus memasukkan nilai tanggal dimulainya proyek, dan finish date yaitu bagian yang akan digunakan untuk memasukkan tanggal berakhirnya proyek. Yang ketiga yaitu current date, berisi tanggal hari berdasarkan setting pada komputer. Yang keempat yaitu kalender, berisi jenis-jenis penanggalan yang telah tersedia dan dapat digunakan, yaitu 24 hours, night shift, atau standar. Yang kelima, common, bagian yang digunakan untuk memasukkan komentar yang nantinya akan muncul pada saat pembuatan laporan. Adapun selanjutnya yaitu mengisi text name. Untuk mengisi nama pekerjaan atau text name pada project adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan pointer project pada isian text name. Yang kedua, ketikkan nama pekerjaannya. Yang ketiga, tekan enter, lalu langkah 1 dan 3 untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Memasukkan durasi pekerjaan adalah jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam Microsoft Project, dari durasi suatu pekerjaan secara default akan diberikan 1 weeks atau 1 minggu. Untuk memasukkan nilai durasi ke dalam kolom duration dengan satuan minggu, tidak perlu ditulis lengkap karena secara otomatis akan ditambahkan satuannya. Sebagai contoh, bila ingin memasukkan nilai 3 minggu, langsung ketikkan 3 dan enter, maka secara otomatis akan berubah menjadi 3 weeks. Sementara untuk satuan yang lain, Anda cukup mengetikkan inisialnya saja, seperti hari dengan days, bulan dengan months, dan satuan yang lainnya. Menggunakan predecessor. Dalam Microsoft Project, hubungan ketergantungan antar pekerjaan dibedakan dalam beberapa macam. Yang pertama, finish to start. Suatu pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan lain selesai. Yang kedua, finish to finish, yaitu suatu pekerjaan selesai bersamaan dengan pekerjaan lain. Yang ketiga, start to start, yaitu suatu pekerjaan dimulai bersamaan dengan pekerjaan lain. Yang keempat, start to finish, yaitu suatu pekerjaan selesai setelah pekerjaan lain dimulai. Selanjutnya adalah peneliti terdahulu. Yang pertama, dengan judul penelitian penjadwalan ulang proyek konstruksi dengan PDM pada TK Pembina Aceh Barat oleh peneliti Mulyadi pada tahun 2016, dan hasil penelitiannya adalah berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui durasi kegiatan normal baru menjadi 172 hari dari 180 hari rencana. Sebelum dilakukan rescheduling, pekerjaan yang berada pada lintasan krisis sebanyak 33 pekerjaan, dan setelah dilakukan reschedule, hanya tersisa 1 pekerjaan yang berada pada lintasan kritis.
Yang kedua dengan judul Penentuan Durasi Optimal pada Proyek Pembangunan Lanjutan Gedung STOC Surabaya menggunakan metode PDM oleh Ahmad Jamaluddin pada tahun 2019 dengan hasil durasi optimal proyek dengan menggunakan metode PDM adalah 266 hari kerja. Biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek dengan durasi paling optimal selama 266 hari kerja adalah 41 miliar 550 juta 400.000. Itu sudah termasuk PPN. Peneliti ketiga dengan judul Perencanaan Penjadwalan Waktu dengan metode PDM pada proyek pembangunan kantor perwakilan pemerintah daerah di Tapan oleh Darmahari Winata pada tahun 2021 dengan hasil analisa menggunakan metode PDM dan Microsoft Project 2010 menunjukkan percepatan durasi penyelesaian proyek yaitu selama 35 hari dari perencanaan awal proyek, yakni selama 360 hari menjadi 325 hari kerja. Dan yang terakhir yaitu analisis biaya dan waktu pada proyek pembangunan gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Pontianak dengan metode PDM dan PERT oleh Ega Akila Pangestika pada tahun 2022 dengan durasi hasil analisa waktu menggunakan gabungan metode PDM dan PERT. Didapat nilai durasi yang diharapkan menggunakan metode PDM dan PERT sebesar 51,68 minggu dengan hasil analisa biaya SDM didapat sebesar 13.106.228.602,11. Jika dibandingkan dengan metode durasi Barcat, proyek yaitu 43 minggu, terdapat keterlambatan sebesar 8,68 minggu. Hal tersebut karena terjadi karena beberapa kendala. Yang pembahasan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Lokasi studi. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan bidang laboratorium forensik Polda Kalbar yang beralamat di Teluk Mulus, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk denan lokasinya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya sumber data. Data sekunder adalah data yang sudah diperoleh atau dicatat oleh pihak lain yang umumnya berupa laporan historis ataupun catatan. Pada penelitian ini digunakan data sekunder antara lain time schedule atau bar chart dan kurva S. Untuk metode pengumpulan datanya, pada tugas akhir ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi literatur yang dilakukan pada proyek pembangunan bidang laboratorium forensik Polda Kalbar dan data yang diperoleh dari studi literatur ini berupa data sekunder. Data yang akan digunakan pada tahap pengumpulan data ini ada dua, yaitu time schedule atau bar chart dan kurva S. Metode analisa data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, dilakukan analisa data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuat jaringan kerja dan ketergantungan antar kegiatan menggunakan PDM. Terdiri dari menentukan hubungan ketergantungan antar item pekerjaan atau constraint. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kritis. Dan yang ketiga, menghitung kurun waktu penyelesaian proyek atau milestone, yaitu TE, jumlah TE kegiatan-kegiatan kritis. Yang kedua, analisa perbandingan data durasi per item pekerjaan pada bar chart dan metode PDM. Yang ketiga, penyusunan kesimpulan dari analisa dan pembahasan, serta pemberian saran dari hasil yang didapat. Untuk diagram alir penelitiannya, yang mulai diteruskan dengan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data yang diperoleh adalah data langsung berupa time schedule dan kurva S. Selanjutnya dilakukan analisis data dari bar chart. Selanjutnya, membuat jaringan kerja dan ketergantungan antar kegiatan menggunakan metode PDM. Setelah itu, dilakukan perbandingan durasi antara metode PDM dan bar chart dari proyek.
Setelah itu dianalisa probabilitas proyek selesai tepat waktu, dan selanjutnya selesai. Sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.